Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya kali ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah bagi orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini kembali saya akan membahas kitab karya ulama Ba'alawi, yang mana kitab-kitab karya ulama Ba'alawi ini selalu menarik untuk kita baca, kemudian kita komentari. Tetapi sebelum masuk pada pokok pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian berada, bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video saya ke teman-teman kalian semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini tidak lain untuk memberi edukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak mudah terkena doktrin oleh orang-orang yang punya kepentingan dengan mengaku sebagai cucu Rasul serta membawa-bawa agama. Apa yang akan saya baca ini adalah kitab Syarhul Ainiyah. Fokusnya di halaman 193 sampai 194, di mana ada keramat dari Syekh Umar yang keramat ini luar biasa, dan kita bingung apakah kita harus mempercayai keramat tersebut atau justru kita akan mengabaikan keramat tersebut. Namun terlepas dari itu, yang penting saya baca, kemudian penonton bisa menyimpulkan sendiri-sendiri. Seperti biasa, akan saya baca teksnya dan teksnya akan saya tampilkan di layar agar para penonton bisa ikut menyimak, kemudian bisa dengan mudah ikut memahami apa yang saya kaji. Qala As-Sayyidu Al-Jalilu Al-Alamatu Muhammad ibnu Ali ibnu Alawi Hirid Sohibu Kitabil Huror fiha sami'tu minal faqih al-alamati al-waroi Az-Zahidi Abdillah ibni Abdirrahman Bafadol Balhaj Qala sami'tu walidi yaqulu ahfadhu lissaih Umar samanina karomatan wakana asyaih Umaro yatlu ismallahi al-latifa alfa marrotin fi nafsin wahidin. Jadi ulama besar Muhammad bin Alawi Hirid, penulis kitab Al-Huror, ini berkata, aku mendengar dari ulama besar yang wirai serta zuhud, yaitu Abdullah bin Abdurrahman Bafadol Balhaj. Ia berkata, aku mendengar ayahku berkata, aku ingat 80 mukjizat Syekh Umar. Syekh Umar biasa membaca nama Allah Al-Latif 1000 kali dalam satu tarikan nafas. Jadi ini cerita yang diceritakan oleh Abdullah bin Abdurrahman Bafadol Balhaj, yang mana Abdullah bin Abdurrahman Bafadol Balhaj ini mendengar perkataan dari ayahnya. Ayahnya gimana? Ayahnya bilang bahwa aku ingat 80 mukjizat Syekh Umar atau keramat. Jadi aku ingat 80 keramat Syekh Umar. Syekh Umar ini biasa membaca nama Allah, asma Allah, Ya Latif 1000 kali dalam satu tarikan nafas. Ini saya bingung untuk mengaplikasikan bahwa lafadz Al-Latif yang jumlahnya 1000 kali ini dibaca hanya dalam satu tarikan nafas saja. Katakanlah satu tarikan nafas ini
butuh waktu 2 detik sampai 3 detik. Berarti lafadz ya latif oleh Syekh Umar ini untuk 1000 kali bacaan ini cukup menghabiskan waktu 2 sampai 3 detik. Tentu otak saya tidak nyambung dan otak-otak penonton saya yakin juga menolak. Tetapi inilah kitab Ba'alawi yang selalu menceritakan keramat-keramat yang aneh, yang rada-rada gimana gitu. Jadi entah ini kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, yang jelas dalam kitab Syarhul Ainiyah halaman 193 tertulis teks semacam ini. Jadi Syekh Umar ini biasa membaca ya latif 1000 kali hanya dalam 1 kali tarikan nafas. Percaya ya silahkan, tidak percaya ya berarti sama seperti saya kalau tidak percaya. Kalau saya memilih tidak percaya karena keramatnya itu aneh-aneh. Boya keramat itu keramat sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, bukan keramat yang kayak gini yang luar biasa tapi kemanfaatan untuk orang lain itu nggak ada. Ini kan buat pamer-pameran aja. Yang namanya keramat ini logikanya sesuatu yang luar biasa yang munculnya dari Allah untuk orang-orang pilihan, tetapi munculnya keramat ini harus ada manfaat buat orang lain. Nah, ketika keramat semacam ini bisa membaca ya latif 1000 kali dalam 1 kali tarikan nafas, saya mau tanya, manfaat untuk orang lain itu apa? Nah, ketika tidak ada manfaat untuk orang lain, ini kan untuk hebat-hebatan dirinya saja. Ini nggak penting, kalau ditulis dalam kitab juga nggak penting, karena pembaca itu hanya akan, kalaupun pembaca itu kagum, ya kagum hebat bahwa Syekh Umar ini hebat bisa membaca ya latif 1000 kali dalam 1 kali tarikan nafas, tetapi kemanfaatan buat orang lain tentu tidak ada. Yang mana seyogianya keramat ini harus muncul berkaitan dengan sesuatu yang darurat, dan setelah munculnya keramat ini punya efek yang luar biasa buat orang lain, harusnya begitu. Kayaknya pembahasan ya latif 1000 kali yang dibaca Syekh Umar ini sudah pernah terbahas atau dibahas oleh channel dari Gus Aziz Jazuli. Saya sudah pernah menonton di sana, tetapi saya juga penasaran, pengen nemu langsung teksnya. Nah, ternyata saya cari teksnya ketemu di kitab Syarhul Ainiyah halaman 193, dan memang benar mengatakan bahwa Syekh Umar ini biasa membaca ya latif 1000 kali hanya dalam 1 kali tarikan nafas. Ini kayaknya cerita mengada-ada, orang ceritanya saja kayak hadis. Jadi biasa kan dongeng-dongeng dari Ba'alawi itu katanya dari katanya dan katanya dari katanya dan katanya dari katanya, ini selalu. Kemudian saya lanjut ke halaman 194. Wa kana khatimuhu jaridan yatluhu sab'ami atimarrotin fi nafsin wahidin. Wa kana sari al-ghosi liman istaghosa bihi mujarriban fi dzalik yara jahron fil bari wal bahri. Wa kana yadhiru ar-rataba fi khairi awanihi. Wa tamtasilu al-jamadat wal hayawanat li amrihi wa tantahi linahihi. Ini artinya pelayannya, jadi pelayan atau khodimnya Syekh Umar ini biasa membaca 700 kali lafadz ya latif dalam 1 kali tarikan nafas. Jadi kalau tadi Syekh Umar ini sebagai gurunya ini biasa membaca ya latif 1000 kali dalam 1 kali tarikan nafas, kalau ini pelayannya, khotimnya ini 700 kali dalam 1 kali tarikan nafas. Pokoknya luar biasa semua ini antara guru dengan
murid atau dengan khotim. Yang guru itu 1000 kali, yang khotim ini biasa 700 kali membaca ya Latif dalam 1 kali tarikan nafas. Kemudian saya lanjut, dia Syekh Umar ini cepat menolong mereka yang memanggilnya, dan dia berpengalaman atau sudah teruji dalam hal ini. Artinya Syekh Umar ini setiap kali dipanggil oleh orang-orang yang memanggil, ini akan cepat datang. Jadi zagsek lah, kalau bahasa Jawa itu zagsek. Jadi ini bahasanya memakai lafaz istaghosa. Jadi ini pertolongan yang luar biasa. Artinya untuk orang-orang yang punya hajat, yang tingkat hajatnya ini berat. Jadi Syekh Umar ini biasa dimintai pertolongan oleh orang-orang yang punya hajat berat. Ini langsung begitu diminta pertolongan langsung datang. Dan ini sudah teruji. Untuk Syekh Umar ini sudah teruji. Kemudian ia dapat terlihat jelas di darat dan di laut. Maksudnya bahwa Syekh Umar ini terkenal baik di darat maupun di laut. Seluruh penduduk, baik penduduk darat maupun penduduk laut, ini mengenal Syekh Umar. Dan tanggal-tanggalnya akan muncul di luar musim. Kemudian benda mati dan hewan akan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi Syekh Umar ini luar biasa. Hewan-hewan ini akan menuruti perintahnya dan menjauhi larangannya. Benda mati juga sama. Benda mati juga diperintah Syekh Umar ini nurut. Hewan-hewan diperintah Syekh Umar nurut. Entah prakteknya semacam apa. Wong nggak ada yang menyaksikan soalnya. Ini cerita dari cerita dari cerita. Siapa coba yang sudah pernah menyaksikan bahwa Syekh Umar ini menaklukkan benda mati, artinya benda mati ini taat, baik menurut perintahnya maupun menurut larangannya. Hewan-hewan juga sama, taat kepada Syekh Umar. Tetapi siapa yang pernah menyaksikannya? Lah ketika belum ada yang pernah menyaksikan, kemudian di sini ditulis bahwa inilah keramat Syekh Umar yang luar biasa, tentu kebenarannya diragukan. Artinya apa? Artinya adalah bahwa orang-orang yang seyogianya ketika menempuh pelajaran tasawuf ini justru menjadi orang yang lembut dalam beribadah kepada Allah, tetapi ketika mempelajari tasawuf justru menyombongkan diri, kemudian merasa dirinya sebagai Tuhan, mampu mengendalikan makhluk lain. Ini kan kapasitas Tuhan, bukan kapasitas makhluk. Maka torekot atau tasawuf yang semacam itu tentu tasawuf yang sesat serta menyesatkan. Karena logika berpikir saya bahwa seyogianya orang yang benar-benar mempelajari tasawuf yang benar ini semakin santun, semakin menghambakan diri, dan semakin merasa bahwa dirinya ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Tetapi ketika orang yang katanya ini sufi banget, tapi justru menyombongkan diri, terus ngaku bisa menaklukkan benda-benda mati, artinya benda mati itu taat kepadanya. Kemudian hewan-hewan pun taat kepadanya, baik perintahnya maupun larangannya. Ini bukan sifat hamba, ini sifat Allah. Lah, hal-hal yang semacam ini tentu saya tolak. Kemudian saya lanjut, wa kana yunada lahu fis sama'i bi annahu sahibut tasrifi wal amri. Wa kana yu'itu mayyasha wa yuqribu mayyasha. Wa ukima maqamu syekh wa ukima maqama syekh Abdul Qadir Al-Jailani nafa'allahu bihim wa bijami'il auliya wa sholihin. Kemudian Syekh Umar ini disebut di langit bahwa dia adalah penguasa, kendali dan komando. Kemudian dia akan mengusir siapa saja yang dikehendakinya dan mendatangkan siapa saja yang dikehendakinya.
menduduki makom Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semoga Allah memberikan manfaat kepada mereka dan semua wali serta orang-orang yang soleh. Jadi dikatakan bahwa Syekh Umar ini adalah penguasa dan pengendali komando di langit. Tentu saya akan tertawa sebentar karena bahwa seharusnya yang mengendalikan jagat semesta ini bukan makhluk, tetapi yang mengendalikan jagat semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika disebut Syekh Umar ini adalah penguasa kendali dan komando di langit, ini sifatnya ini kan berarti sifat yang ada dalam diri Syekh Umar ini sifat Tuhan. Sementara tidak mungkin seorang hamba ini memiliki sifat semacam itu. Sealim apapun manusia, sehebat apapun manusia, tetap bahwa yang mengendalikan alam semesta tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia mengaku bahwa dirinya sebagai penguasa kendali dan komando di langit, tentu ajaran ini ajaran yang menyimpang. Dan sudah membuktikan belum? Artinya sudah dibuktikan bahwa benar-benar Syekh Umar ini mampu mengendalikan apa yang ada di dunia ini. Artinya sudah benar-benar terbukti belum? Bahwa Syekh Umar ini benar-benar mampu menghandle apa yang ada di dunia ini. Baik perintah maupun melarang. Ini sudah pernah terbukti belum? Jika belum pernah terbukti, ini hanya omong doang. Kemudian dia akan mengusir siapa saja yang dikehendakinya dan mendatangkan siapa saja yang dikehendakinya. Jadi Syekh Umar ini seperti Tuhan, bisa mengusir siapa saja dan bisa mendatangkan siapa saja sesuai kehendaknya. Tetapi laki-laki sudah ada yang pernah membuktikan belum? Jika belum ada yang pernah membuktikan, ini hanya cerita bohong-bohongan agar diistimewakan. Kemudian Syekh Umar ini menempati posisi dari posisi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini berarti mau nyaingi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sudah masyhur sebagai wali kutub, ternyata dari kalangan Balawi ini mendatangkan tokoh yaitu Syekh Umar, yang mana Syekh Umar ini juga menempati posisinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi membuat wali kutub tandingan skala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, ini pernyataan semacam ini saya tolak. Jadi sekali lagi bahwa ajaran tasawuf ini seyogianya ini menjadikan pengamalnya atau penganutnya ini justru menjadi hamba yang benar-benar mengaku sebagai hamba Tuhan, yang tidak sombong, yang tidak merasa hebat. Justru orang-orang yang merasa dekat dengan Tuhannya ini akan semakin merasa bahwa dirinya itu adalah makhluk yang tidak punya apa-apa, makhluk dhaif. Ketika orang yang merasa atau mengaku sebagai makhluk yang dekat dengan Tuhannya, tetapi kemudian mengaku-ngaku sebagai makhluk yang punya kapasitas seperti kapasitasnya Tuhan, bisa menghandle langit, baik memerintah atau melarang. Kemudian hewan-hewan itu patuh terhadapnya, baik diperintah ataupun dilarang. Kemudian benda-benda yang mati juga patuh kepadanya, baik perintah maupun larangan. Tentu pernyataan semacam ini saya tolak dengan keras. Itu tasawuf macam apa? Maka wajar ketika kitab As-Sufiyah fi Hadramaut mengatakan bahwa tasawuf yang dibawa oleh klan Ba'alawi ini adalah tasawuf yang menyimpang ajarannya. Jadi tasawuf yang rentetan silsilahnya ini tidak ada. Jadi hasil karangannya sendiri, itu hasil karangannya sendiri,
cuma mengaku-ngaku sebagai bahwa itulah tasawuf atau tarekat yang sanadnya tersambung ke Rasulullah, padahal itu hasil rekaan sendiri yang ajarannya aneh-aneh. Dan wali-wali mereka itu juga punya kapasitas seperti kapasitasnya Tuhan. Jadi inilah yang saya tolak, ajaran-ajaran tasawuf yang semacam itu. Jadi intinya keramat yang diceritakan dalam kitab Syarhul Ainiyah halaman 193 sampai halaman 194, yang mana Syekh Umar ini biasa membaca lafadz ya latif 1000 kali dalam satu kali tarikan nafas, kemudian muridnya atau khotimnya, pembantunya ini biasa membaca 700 kali dalam satu kali tarikan nafas. Ini tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya karena cerita itu dari katanya. Kemudian bahwa Syekh Umar yang katanya ini biasa dimintai pertolongan dengan kasus-kasus yang berat, ini syek artinya begitu dipanggil langsung datang. Ini juga saya sanksi kebenarannya. Kemudian dikatakan bahwa Syekh Umar ini sebagai penguasa langit dan pemberi komando di langit. Ini juga saya ketawakan karena itu sifat Tuhan, bukan sifat makhluk. Kemudian lagi bahwa Syekh Umar ini dikenal baik di daratan maupun di lautan. Kemudian Syekh Umar dikatakan sebagai orang yang punya keramat luar biasa, yang hewan-hewan itu patuh terhadapnya baik atas perintahnya maupun larangannya, dan juga benda-benda mati juga patuh terhadapnya baik perintahnya maupun larangannya. Ini saya yakin bahwa ini cerita ini murni 100% dalam rangka untuk mengglorifikasi klan Ba'alawi, biar dianggap bahwa wali-wali mereka adalah wali yang luar biasa yang tidak ada tandingannya. Dan yang tidak kalah menarik bahwa Syekh Umar ini menempati makom dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, artinya punya pangkat dan punya level atau selevel dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini kan jadi mau bikin tandingan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka tidak heran ketika orang-orang dari klan Ba'alawi ini kayak tidak suka dengan kemasyhuran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi lebih senang mengglorifikasi wali-wali mereka sendiri. Karena apa ya? Karena memang tidak senang dengan kemasyhuran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sehingga membuat cerita-cerita tandingan seakan-akan bahwa wali-wali mereka pun banyak yang sekelas dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, untuk penonton silakan disimpulkan dari cerita-cerita yang saya tampilkan dari hari ke hari, yang mana cerita-cerita ini selalu konyol menurut saya. Apakah pantas bahwa orang-orang yang semacam itu ini nasabnya sokeh tersambung sebagai cucu Rasul? Kalau saya sih, ya maaf, saya nggak percaya kalau Ba'alawi itu keturunan Rasul. Ya dari kitab karya-karyanya aja kan celeneh. Kemudian sampai saat ini tidak mampu menunjukkan bukti bahwa mereka benar-benar keturunan Rasulullah. Ya untuk muhibin yang masih ngotot bahwa Ba'alawi itu cucu Rasul, ya silahkan nggak apa-apa. Kita boleh beda pandangan, kita boleh beda pendapat. Tapi orang yang waras ini harus memegang mana yang pakai data yang lengkap dan pakai data yang akurat. Kalau hanya kita ini yakin bahwa nasab Ba'alawi itu adalah nasab yang sahih sebagai cucu Rasul, hanya bermodal husnudon saja, itu tidak ilmiah. Nah, ketika orang-orang yang pro Kiai Imad ini membatalkan nasab Ba'alawi setelah proses yang panjang, setelah mengkaji kitab-kitab
ulama Balawi setelah menelusuri jejak-jejak nasabnya tidak ditemukan ketersambungannya dengan Rasulullah, kemudian membuat satu kesimpulan bahwa Balawi bukan keturunan Rasulullah, tentu itu lebih ilmiah karena sudah melalui proses penelitian yang panjang. Memang tidak ditemukan bahwa Balawi keturunan Rasulullah. Nah, untuk penonton yang masih muhibin, monggo, apakah masih tetap akan ngotot bahwa Balawi sebagai cucu Rasul, atau justru pelan-pelan akan mulai berpikir waras dan mengikuti pribumi yang lain yang sudah kompak bahwa Balawi itu penjajah, bukan keturunan Rasul yang datang ke Indonesia hanya mau numpang hidup semata. Maka untuk seluruh penonton dari pribumi, ya saya kasih saran. Jadi untuk orang-orang seperti saya, seperti Kiai Nur ya, seperti Gus Fuad Pleret, dan seperti Gus Ais Jazuli, walaupun tidak saling mengenal, tetapi saling mengenal tujuannya. Artinya tujuannya sama, bahwa saya dan beliau-beliau adalah orang-orang yang cinta NKRI, yang tidak rela negara Kesatuan Republik Indonesia ini diinjak-injak dan dijajah oleh orang imigran yang justru di sini pengen menjadi raja. Karena itu, daripada Anda subscribe, daripada Anda membesarkan channel-channel Habib atau channel-channel pendakwah yang hanya mencari popularitas, saya kasih saran, subscribe lah channel-channel untuk seluruh pribumi yang punya tujuan mulia demi keutuhan negara Republik Indonesia ini. Ya, daripada Anda membesarkan channel-channel yang justru akan merusak negara Republik Indonesia, bukannya alangkah baiknya Anda justru membesarkan channel-channel yang mencerdaskan umat Muslim di seluruh Indonesia. Cukup ya. Jadi Syarhul Ainiyah halaman 193, halaman 194, ini ceritanya luar biasa. Ya, ini sebagai hiburan saja, saya baca sebagai hiburan dan sebagai bukti bahwa memang kitab Ba'alawi atau ciri khas kitab Ba'alawi memang memuat kisah-kisah yang luar biasa, yang keramatnya berbeda dari keramat-keramat pada umumnya. Untuk kebenarannya, saya pastikan bahwa ini ceritanya tidak benar. Ya, saya yakin bahwa ini cerita diada-adakan, karena tidak ada saksi, tidak ada bukti. Dan ini cerita dari katanya dan dari katanya dan dari katanya. Saya akhiri, jika ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.